Selamat malam, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali ibadah ini di dalam Engkau Yesus. Kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan. Kami siap menaikkan pujian dan mengawali ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sambung dengan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sungguh saudara, kasih Allah begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Seperti sungai yang tiada pernah berhenti mengalir.
Kita sebentar persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan Roh Kudus yang manis. Terima kasih Yesus. Roh Kudus yang datang ke atasku, amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin. Datang ke atasku, haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis, amin. Datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, amin. Datang segarkanku, amin. Roh Kudus yang manis, amin. Datang penuhiku, sungguh Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, amin. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, amin. Datang penuhiku, datang urapiku, amin. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan.
Jamah kami Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Berkaryalah Yesus melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, berkaryalah Tuhan. Lawat kami Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, ini doa kami. Kami perlu Roh-Mu, jangan ambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami, dalam hidup kami. Memulihkan kami, membangkitkan kami, membebaskan kami. Dan Tuhan, kami mau bergaul karib dengan Engkau, bergaul karib dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, ampuni segala hal yang tidak berkenan, keteledoran, kelalaian kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berkati firman-Mu untuk hamba-Mu yang memberitakan, juga untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami tidak ingin firman-Mu berlalu. Kami ingin firman-Mu termeterai, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Kamis lalu kita berbicara tentang Yakub diberkati Allah di Betel. Jadi Yakub kembali ke Betel, kedua kali ke Betel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan cuma memberi instruksi supaya Yakub kembali ke Betel
dan di situ Tuhan perintahkan Yakub membangun mezbah bagi Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang Yakub lakukan, dia perintahkan kepada seisi rumahnya, bukan cuma keluarganya ya, bukan cuma istri anak-anaknya, tidak, tetapi kepada seluruh orang-orang yang ada di dalam lingkup tanggung jawab Yakub. Apa perintahnya? Jauhkan dewa-dewa asing, berhala-berhala. Disuruh menjauhkan. Jadi saudara juga disuruh mentahirkan diri, menguduskan diri. Yang ketiga, tukar pakaian. Sekarang zaman COVID, saudara keluar lebih baik boros pakaian. Pulang, ganti pakaian, cuci pakaiannya. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, kita melihat hal yang luar biasa sesudah itu terjadi. Sesudah 3 hal yang dilakukan oleh Yakub dan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, saudara, kegentaran dari Tuhan menyertai, mendahului rombongan Yakub sehingga Yakub tidak diganggu. Saudara, ada penyertaan Tuhan. Nah, di Alkitab juga dicatat ada tokoh-tokoh yang juga melakukan hal yang sama. Dan ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25. Kita ketemu dengan Gideon. Gideon adalah seorang yang penakut. Bukan pemberani, penakut. Tetapi Tuhan lawat Gideon. Saudara, Tuhan nyatakan diri kepada Gideon. Kita lihat ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang-tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi saudara, ada perintah dari Tuhan kepada Gideon untuk menebang berhala bapaknya. Jadi saudara, kondisi hakim-hakim, zaman hakim-hakim, bangsa pilihan Tuhan mengalami hal-hal yang buruk karena ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah sekarang Gideon disuruh menebang berhala bapaknya, terus disuruh itu dijadikan kayu bakar, mempersembahkan korban. Dan kalau kita baca selanjutnya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan selanjutnya memberi kemenangan kepada Gideon. Peperangan yang tidak masuk akal. Gideon cuma berangkat dengan 300 orang. Saudara, padahal dulunya banyak, disuruh. Ini terlalu banyak Gideon. Jadi saudara, yang takut disuruh pulang. Sesudah itu disuruh turun minum. Gideon suruh minum. Tuhan juga ngomong ini masih kebanyakan. Padahal musuhnya banyak sekali. Tetapi saudara, ketika mereka turun minum, Tuhan mulai ini. Kamu berangkat dengan orang yang minum dengan mengambil air ke mulutnya. Jadi saudara, cuma dengan 300 orang. Dan cara perangnya Gideon pun unik. Kenapa unik? Saudara,
benda-benda yang dibawa Gideon? Sangkakala, suluh, kemudian sebentar, saya baca. Buyung. Ya, buyung. Dibagi 3, jadi 100-100. Kemudian ketika tiba waktunya, Gideon meniup sangkakalanya dan semua buyung harus dipecahkan. Nah, ketika buyung dipecahkan, saudara, terjadi satu peristiwa yang tidak masuk akal. Musuh saling membunuh. Jadi Gideon menang bukan karena kehebatannya, tidak. Gideon menang karena Tuhan yang berperang. Haleluya. Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan yang berperang dengan caranya. Ada banyak ayat mencatat peperangan yang tidak masuk akal. Saudara, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Jadi biarlah kita juga belajar, saudara. Firman Tuhan katakan, Gideon tadi menebang berhala bapaknya dan mendirikan mezbah Tuhan, menjadikan kayu berhala itu menjadi kayu bakar. Nah, selanjutnya Tuhan memberi kemenangan. Jadi saudara, ada bagian yang harus kita kerjakan. Selebihnya ada yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Dan kita juga melihat di dalam 2 Tawarikh 15. 2 Tawarikh 15. Kita akan bertemu dengan Raja Asa. 2 Tawarikh 15 ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dia. Jadi saudara, kita melihat, saudara, terjadi sesuatu yang luar biasa ketika Asa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Asa menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Saudara, Asa Raja Yehuda. Raja Yehuda itu sebetulnya banyak yang takut Tuhan. Tetapi saudara, ada juga beberapa yang terkontaminasi dengan raja-raja Israel. Ikut yang aneh-aneh dari Raja Israel. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, saudara, kita melihat
Tuhan beserta dengan Asa, sehingga di antara 10 suku dari kerajaan Israel ada orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang menggabungkan diri. Padahal sebetulnya mereka kerajaan Israel. Saya baca ayat 10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan mereka, dari jarahan yang mereka bawa pulang. Nah, saudara, mereka melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Memang saudara, kalau saudara baca pasal 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, saudara, memang ada yang disayangkan ya. Sekarang kita melihat tadi Gideon. Gideon melakukan seperti yang Yakub lakukan dan Tuhan memberi kemenangan dengan cara yang ajaib. Asa juga Tuhan nyatakan kuasanya. Terus pasal 17 2 Tawarikh ayat 1-6. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ayat selanjutnya saudara, dia mengirim imam untuk mengajar bangsa Yehuda dan Israel. Saudara, dikirim. Selanjutnya apa yang diterima? Coba lihat ayat 12. Apa yang diterima Yosafat? Saudara, menjauhkan berhala, hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, tadi sudah dikatakan menjadi kaya dan sangat terhormat. Tapi itu belum cukup. Coba lihat ayat yang ke-12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudara, tindakan kita membuat Allah merespon setiap tindakan kita. Saudara, kalau kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, menurut saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Selanjutnya yang terakhir, 2 Tawarikh 33. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Manasye, padahal awalnya Manasye ini jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang keji,
sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita lihat ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan. Mengelilingi Ofel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Jadi dulu yang dibangun yang tidak berkenan sekarang dibersihkan. Saudara, hal-hal yang tidak berkenan dibuang, dibersihkan. Terus ayat 16, ia menegakkan kembali mezbah Tuhan. Mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 17. Walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Dulunya bukit-bukit pengorbanan itu ada untuk penyembahan berhala. Tetapi sekarang waktu Manasye bertobat berbalik, saudara, menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membersihkan semua berhala, segala yang tidak berkenan dibuang. Baik dari rumah Tuhan, dari kota, dari mana, pokoknya hal-hal yang menjadi kekejian Tuhan. Saudara, ada hal yang luar biasa terjadi ya. Nah, saudara, kita melihat raja yang jahat berbalik. Saudara, secara itu tidak mungkin kedudukannya sebetulnya bisa kembali. Tetapi waktu dia merendahkan diri, Tuhan kembalikan. Haleluya. Haleluya. Saudara, rakyat memang mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Tetapi yang disembah sudah benar. Persembahan itu di bukit pengorbanan itu ditujukan kepada Allah Israel. Tidak lagi kepada berhala-berhala. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat sekarang, saya mau akhiri. Ayat 18. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Semua dicatat. Pengalaman yang tidak baik dicatat. Tetapi Manasye mengakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau ada hal yang tidak berkenan, mari kita bongkar, kita buang. Kita kembali kepada Tuhan.
kita kembali menegakkan mezbah Tuhan. Mungkin mezbah selama ini, mezbah Tuhan sudah diganti oleh mezbah-mezbah yang lain. Kita sudah memberhalakan hal-hal yang lain, sehingga mezbah Tuhan jadi reruntuhan. Saudara, biarlah saat sore hari ini, malam hari ini, kita meneladani Manasya. Awalnya jahat, tetapi saudara, dia mengakhiri dengan pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dia mengakhiri catatan hidupnya dengan sesuatu. Dia membawa Yehuda kembali kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus.
Haleluya, terima kasih. Makasih untuk firman-Mu. Beri kami kekuatan dan keberanian untuk membongkar dan membuang hal-hal yang tidak berkenan dari hidup kami, Tuhan. Kalau ada tiang-tiang berhala yang sudah berdiri di dalam hidup kami, Tuhan, yang menjadi kekejian di mata-Mu, Tuhan, sekali lagi kami mohon oleh Roh-Mu, beri kami kekuatan, keberanian untuk bertindak seperti Gideon, Asa, Yosafat. Dan terakhir kami pelajari Manasya yang dulunya jahat di mata-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, mari. Kami ingin hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami ingin hanya mezbah-Mu yang berdiri. Berdiri di hati kami, Tuhan. Mezbah-Mu, bukan mezbah yang lain. Penyembahan kepadamu, bukan kepada yang lain. Meninggikan nama-Mu, bukan nama yang lain, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, mari bekerja lebih dalam di dalam kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu untuk hamba-Mu secara pribadi. Firman-Mu untuk umat-Mu. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau lihat hati kami Bapa, Engkau lihat hati kami. Engkau tahu ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami berbaring. Engkau tahu sebelum kami berkata-kata. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah kemurahan anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadi kekuatan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan. Berikan urapan yang baru. Tuhan, limpahi dengan Roh-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Setiap yang berjerih lelah, Kau membalas, memberkati. Makasih Tuhan, kami serahkan semua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.